Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program Secuil Roti Sorgawi, di mana kita mau melihat sedikit bagian firman Tuhan. Kita percaya ketika kita melakukannya dengan setia, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau membaca dari Kisah Para Rasul yang ke-7, ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-50. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-50. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita seringkali membutuhkan tanda-tanda yang kasat mata, yang terlihat oleh mata untuk menandai sesuatu. Itulah kenapa dari awal perjalanan beriman bangsa Israel bersama dengan Tuhan diberikan tanda-tanda yang terlihat untuk menunjukkan kehadiran Allah. Pertama, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kemudian membangun yang disebut dengan kemah kesaksian, tempat di mana hadirat Allah, tempat di mana menjadi saksi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Lambat laun ketika mereka kemudian mulai menetap, maka mereka pun mulai membangun tempat yang lebih permanen dan megah, yaitu Bait Allah. Dicanangkan oleh Daud, tetapi kemudian diselesaikan oleh Salomo. Kita mengerti semua kisah ini. Bait Allah kemudian menjadi sentra, menjadi pusat segala kerohanian bangsa Israel. Dia menjadi tempat yang sangat disakralkan dan dijunjung demikian tinggi. Dia menjadi tempat yang punya nilai spesial bagi bangsa Israel. Bait Allah kemudian bersinonim erat dengan pemaknaan kehadiran Allah. Sehingga ini membuat sesuatu yang baik ini lambat laun menjadi kurang baik ketika kehadiran Allah kemudian dikotakkan atau dibatasi hanya pada kompleks Bait Allah itu saja. Sehingga manusia merasa tanpa Bait Allah mereka tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika dibawa ke pembuangan, kehilangan Bait Allah, mereka begitu sedih luar biasa. Ketika pada zaman setelah Yesus, Bait Allah di Yerusalem kembali dihancurkan oleh pemerintah Romawi, bangsa Israel juga sangat-sangat bersedih. Kehilangan sebuah tempat kehadiran Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan yang dirasakan hadir bagi mereka. Manusia tanpa kehadiran Bait Allah seringkali kesulitan untuk merasakan kehadiran Allah. Yang lebih parah lagi adalah tidak hanya sesuatu yang perasaan positif, tetapi pensakralan tempat seperti Bait Allah punya dampak negatif juga. Ada sikap dua muka yang ditunjukkan, kudus dan saleh ketika berada di Bait Allah, tetapi bobrok dan semena-mena ketika di luar Bait Allah. Karena pikirnya Allah hanya ada ketika di Bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus
pada bacaan yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh buatan tangan anak-anaknya. Ya, seluruh semesta ini adalah rumah Allah. Bahkan sesungguhnya tidak cukup untuk menampung Allah. Ya, bumi yang begitu luas, yang kita aja belum pernah mengelilingi seluruhnya, hanya dianalogikan sebagai tumpuan kaki Tuhan. Ya, langit yang begitu luas dengan berbagai lapisan, dengan berbagai kemegahannya, hanya disebut sebagai kursi, tahta untuk duduk. Ya, justru kalau kita mau sungguh-sungguh merenungkan, kita semua inilah mungkin beserta seluruh semesta, kita ini yang berada di dalam Allah. Kita ini yang ada di hadapan hadirat Tuhan senantiasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sekian bulan kita tidak lagi berada di rumah Tuhan, ya, alias gereja. Pertanyaannya adalah, adakah kita merasa hadirat Tuhan kurang? Jangan-jangan kita pun seperti bangsa Israel, seperti orang-orang percaya pada masa itu, pada awal-awal masa itu, kita juga membatasi atau mengurung hadirat Tuhan pada tempat yang kita sebut sebagai rumah Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan tidak bisa berada di luar rumahnya yang kita bangunkan, gereja. Padahal sesungguhnya semesta ini semua adalah milik Tuhan. Mari kita saat ini, bisakah kita menghayati bahwa kehadiran Allah tidak terbatas ruang dan waktu? Saat kita beribadah dari rumah, saat kita berdoa dari sofa ruang tamu kita, saat membuka Alkitab di etalase toko kita, bisakah kita menghayati kehadirannya nyata bagi setiap kita? Bisakah kita menghayati bahwa Tuhan selalu ada senantiasa menyertai kita, bersama dengan setiap kita? Dengan demikian, kalau kita bisa, maka kita akan hidup semakin otentik. Kita akan hidup semakin tulus, tidak lagi bermuka dua. Sebab di setiap detik kehidupan kita, Allah hadir melangkah bersama dengan kita. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati saudara semua.